Selamat jumpa pemirsa. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, bersama saya, Dina Denada, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual, JAP TV. Pak Ketua, Pak Hendro, Ketua PAN diajakin, katanya hayu berjuang, katanya di PAN gitu. Terus setelah ngobrol sama suami, sama keluarga, akhirnya pada didukung. Ya, suami gitu. Iya, iya. Motivasinya apa? Motivasinya tuh pikirnya gini, karena saya sama suami sering sosial tuh, kan gerak di sosial, kayak misal ada bencana, terus ada terdekat dulu keluarga apa tetangga gitu yang dibantu. Nah akhirnya pas kalau nyalek kan berarti bisa lebih luas gitu aja. Nyaleknya di Partai Amanat Nasional Iya. PAN ya? Kenapa pilih PAN dan yang lainnya? Golkar apa? Kan itu juga tiba-tiba diajakin. Oh, jadi sama itu. Di dapil satu ya udah. Iya, ada Dapil satu itu daerah. Tawang, Cihideng sama Bunguran. Kira-kira ibu targetnya berapa suara bu dapil satu ya? 5.000 lah maunya mah. Ya yakin ibu kan dapat ini. Ya yakin dapat gitu ya. Yakin Optimis ya, yakin ya. 5.000 kurang sedikit ini juga. 3.000 sih aman udah aman. Berapa nih Kak? Udah sosialisasi di mana saja Ibu? Sekarang Saya waktu itu udah jalan di Cihideng, Tawang sama Bungursari sih udah jalan. Karena waktu itu pas ada program dari partai itu bantu rakyat. Nah, jadi ada program minyak. Nah, jadi saya tuh jalan sambil bagi-bagi minyak waktu itu. Sosialisasinya. Karena waktu itu sebelum DCP ya, karena jadi masih bebas. Iya ya. Jadi masih kebetulan si partainya juga kan program bantu rakyat, akhirnya jalanin itulah program itu sampai sebulan lebih gitu. Terus setelah itu stop dulu DCT, tunggu DCT, terus sekarang baru mulai lagi, tapi sekarang ganti pola. apa polanya sekarang? Polanya sekarang warung kopi. Strategisnya warung kopi. Nah iya, karena kalau buat ngumpulin masyarakat itu kan sekarang kayaknya udah penuh. Ya, udah banyak ya. udah penuh, udah banyak gitu. Terus udah menyeramkan. Ibu yakin suara ibu di mana aja kampungan suara ibu? Saya sih di Cihideng sama Tawang. Cihideng, Nah, Tawang. ya lebih banyak interaksi sama masyarakat sih. Kalau Bung Sari sendiri Cihideng apa? Bungursari itu ada, tapi waktu itu saya nggak terlalu banyak. Bungursari itu, jadi saya pikir saya fokusin di Banyak saudara di sana kan. boleh tuh nanti dari saya. Terlalu luas Bungursari. Bungursari itu terlalu luas sama banyak caleg juga yang garapnya di sana. Ibu nomor 9 kan ya? Iya, nomor Apa ya ibu optimis dari saingan itu berapa tuh? Yang ibu anggap berat siapa itu bu? Saya diinterview sendiri. nggak ada. Nggak ada ya. Terus apa program ibu apa bu yang disampaikan ke rakyat untuk caleg itu? Ada visi dan misinya. Visi misinya, Visi programnya. misinya kalau jadi ya saya visi caleg mah ya kalau saya jadi itu paling saya pasti mengurus rakyat gitu. Apalagi misal saya kan pengennya walaupun nanti jadi ditentuin kan kalau komisinya berapa, pengennya sih saya komisi 4. Iya, karena Yang mengurus apa itu bidang Pendidikan apa? ya. pendidikan sama kesehatan. Sama Spesifikasinya apa bu nanti buat rakyat kalau kepilih? Maksudnya di luar pendidikan apa? Nggak ada apa khusus ibu? kalau pendidikan Pendidikan. kayaknya saya pengen bisa membantu apa sekarang tuh kayaknya keluhan masyarakat selama ini. Kemarin saya ketemu, kebetulan kan kemarin pas mulai tahun ajaran baru tuh kan banyak orang tua yang mengeluh karena zona. Jadi si zona tuh ternyata buat orang tua makin mempersulit gitu. Jadi akhirnya tapi
nggak efektif juga zona itu, karena tetap kalau yang punya uang mau sekolah di mana juga tetap bisa. Tuh makanya nah itu satu gimana caranya nih. Terus masalah pendidikan yang ibu respon apa Bu yang ibu turun ke lapangan kira-kira itu dari kelurahan itu kan pengennya dengan ibu pendidikan ya Bu ya. Pendidikan sama kesehatan maupun pemberdayaan. Pemberdayaan sih UMKM paling gitu. Nah ini juga oh iya yang ketemu di lapangan tuh masyarakat bawah tuh yang belum paham sama UMKM. Jadi masyarakat tuh pikir UMKM itu kita dikasih modal. Padahal kan bukan seperti itu. UMKM tuh kita kan cuman kayak legalitas. Nah masyarakat tuh nggak paham karena waktu itu ada caleg lain yang dia mungkin promo dirinya, janjinya tuh pokoknya kalau saya jadi nanti saya kasih UMKM cair sekian juta gitu. Ya kata saya tuh saya pikir loh bukan seperti itu, karena kan saya sendiri juga UMKM. Jadi 2011 saya usaha di kuliner, jadi punyalah, jadi pasti aktif ikut pameran, ikut pelatihan sama apa Indak ya, terus bikin juga kayak apa tuh NIB kalau sekarang. NIB apa? NIB saya apa ya, saya artinya NIB itu apa ya buat UMKM saya lupa ya. Iya. Terus pokoknya persyaratan aja, karena waktu itu kan kalau mau belajar kita harus terdaftar di Indak dulu. Nah terus akhirnya saya jelasin UMKM saya aja selama jadi UMKM nggak pernah dapat bantuan uang gitu, karena kalaupun bisa ada programnya kan itu memang harus benar-benar jelas tuh, ada SKU, ada NIB, ada usahanya jelas tuh. Kalau untuk UMKM, kalau untuk apa lagi? Kesehatan. Kalau untuk kesehatan itu di kota itu KIS udah mulai menyebar. Cuman memang belum rata juga. Nah, terus untuk ini juga masyarakat untuk KIP yang masih belum tersebar. Terus masih banyak orang yang mereka nggak ngerti gimana caranya biar bisa punya KIP. Dan banyak yang salah-sasaran. Iya betul. Nah itu saya juga nggak ngerti. Kenapa ini Pak Haji bisa punya KIP? Iya kan? Iya. Saya nggak ngerti kenapa ini rumahnya gedong bisa punya KIS. Sementara kalau orang-orang yang di bawah tuh kadang mereka dipersulit. Cuman kadang kemarin juga saya cepat tuh bantu-bantu nyari-nyari informasi. Katanya lebih cepat kalau orangnya udah di UGD. Gitu. Kalau sekarang ada peraturan baru lagi harus ada apa namanya? KTM. Miskin ya? Ya, harus ada KTM sekarang. Jadi agak makin sulit juga tuh bikinnya. Udah sih itu aja. Standar aja. Iya. Tapi Terus nanya dong ini, nanya apa? Ibu nggak politik uang? Enggak. kan belum, bukan masih panjang, masih ada waktu lama. Ya gimana itu kalau ibu bertanya begitu, itu politik uang. Politik uang. Nah itu dia, saya nggak ada uangnya, jadi nggak pakai politik uang. Tapi ibu yakin menang kan? Yakin lah. Iya. Karena nggak ada yang tahu. Mau yang banyak uang aja belum tentu menang. Berpikir untuk menang, nah ibu ada sedikit kendala apa? Di luar masalah uang itu. Kendala yang saya. Ketika ibu ke lapangan, ibu sosialisasi, ibu publikasi atau ibu kampanye. Nah itu Ada dia. masalah apa kendalanya? Masyarakatnya kan kalau dapil 1 tuh banyak dibilang dapil neraka. Iya, benar. Nah, Itu dia. Iya. jadi ternyata kalau di perkampungan malah saya juga karena baru nyalek, akhirnya ternyata ada ya uang tuh gitu, ada ya serangan pajak tuh gitu. Akhirnya baru, dan ternyata di tengah kota aja, bukan, saya pikir kan di kampung atau di yang agak pinggir, ternyata enggak, ternyata pragmatisme tuh
lebih tinggi yang di tengah-tengah kota. Jadi kayak mereka tuh kalau mikirnya, oh datang caleg ini berarti calegnya harus bagi-bagi duit gitu, atau Identiknya gitu harus ya. bawa apa nih gitu. Oh, Rencananya ibu mau serangan pajak gitu. Terlalu vulgar ya. nggak apa-apa nanya aja. Nanya aja ini. Enggak. Ada indikasi nanti untuk itu kan serangan pajarnya siasat yang paling jitu. Jadi ketika beberapa detik atau beberapa Ada persiapan dalam yang lain mungkin ya. Itu juga ibu berpikir ke sana nggak? jadi banyak. Jadi pas saya bagi-bagi minyak tuh ya, saya pikir saya sih enggak, waktu itu rencananya bagi-bagi minyak tuh buat modal aja saya bisa bertemu sama masyarakat, bawain oleh-oleh gitu. Tapi ternyata kalau pas lagi pamitan itu masyarakat tuh pada ngomong, ibu jangan lupa ya nanti di akhir gitu. Terus kan saya masih melongo, di akhir apa? Suami saya kasih tahu, itu serangan pajar. Makanya itu nanya saya. Gitu. Ibu mempersiapkan hal itu. Enggak, saya mau mersiapin gimana? Karena nyaleg aja saya agak rencana. Sudah diajak itu ya. Iya, nah cuman kan ternyata dari atas-atasnya sana tuh mereka mempersiapkan ya. Iya. Kalau dari partai itu berarti ada disebut saksi. Jadi itu saksi udah dibayar sama partai. Saksi luar ini. Saksi dalam. Kan ada 2 orang Iya. serang tiap TPS itu. Nah ternyata yang calon DPR provinsi juga ternyata mereka sama sih persiapin akhirnya tuh. Tapi ibu besoknya pengusaha kan? Ya Tidak benar ya. Bidang apa bu? kalau sekarang saya baju bordir. Bordir. Oh punya perusahaan bordir. Bikin. Saya. Seperti kaos dulu bikin Enggak, saya malah nggak bikin baju. punya kaos-kaos. Kaos enggak bikin. Mungkin tiap titik ada banner-banner tiap. Ada, kalau banner ada. Terus kebetulan saya juga kan tandem sama provinsi sama DPR-nya. Ya. Sama siapa? Sama Pak James, Oh Pak James. DPR RI-nya Pak James. Kalau provinsinya Pak Hendro sama Pak Budi. Iya. Karena nyantai itu terakhir dari saya ada yang disampaikan nanti untuk ada satu apa ya Sari Cihideng apa tuh Tawang untuk mereka mungkin Untuk masyarakat, mungkin menarik untuk pilihlah saya tuh gimana ya yang pasti sih mudah-mudahan masyarakat sekarang itu, walaupun memang dibilang nggak mungkin ya, semua juga sekarang udah transaksi suara. maksudnya kontrak politik jadi silakan pilih saya nanti kalau udah jadi saya kasih ini Enggak, saya nggak mau. tapi nggak apa-apa politik yang penting menang ibu Nggak. ya yang penting mah saya kepilih aja Ya pokoknya pilih. politik nah kontrak politik kan gitu Enggak. misalkan ini ibu sosialisasi nih ke RW ini ada misalkan Karena enggak, pokoknya ternyata masyarakat saya juga lebih pintar ya. Lebih pintar, terus kadang saya juga jadi malu sih karena kalau ke satu kampung tuh dewan tuh kayaknya image-nya udah buruk banget. iya Iya, terus saya pikir kadang saya ngejawabnya, ibu jangan ngomong gitu dong, itu kan ucapan itu adalah doa loh. Nanti mah lupa nggak akan kesini, udah jadi mah nggak udah pasti gitu. Ya harapannya sih semoga kalau misalnya ternyata saya tuh bertakdir untuk jadi ya semoga sih tetap dengan tetap dengan prinsip saya yang sebelumnya nggak berubah gitu, karena dari awal saya bilang ayo kita jalan tanpa uang gitu. Coba kita saya sih mau lihat sampai mana ini kita bisa jalan lurus gitu. Nah kalau misalnya jadi ya saya sih berarti nggak ada maksud apa ya, kalau ternyata jadi nanti kan saya bisa bergerak atau bisa bekerja itu tetap lurus, nggak ada
ngumpulin balik modal. Oke. Nggak reward, kata saya nggak mau ibu. Kalau ibu saya nyuruh saya sekarang beli suara, nanti saya sibuk ngurusin balik modal loh bu, kata saya. Ya nggak. Iya udah, apalagi saja. Sama ini, semoga aja sih ibu-ibu sekarang milihnya yang perempuan. Oh, ya.